Paksain bos, jangan kalah sama Haji Marco. Ini namanya Haji Marco. Haji Marco juga godaannya banyak bos. Gulanya 500. Setelah meraktikin ilmu RDI gulanya berapa ya? 150. Dia kan komplain sama istrinya, Pak Haji gula gue 500. Udah paksain mah di jam 00 dong. Paksain. Iya Pak. 150. Lu juga begitu maksa. Bos, ilmu RDI cuman maksa. Lu pertanyaannya apa? Saya dapat pekerjaan itu sebagai host TikTok. Nah, saya itu mau dapat pekerjaannya sebagai host TikTok. Host TikTok. Nah, saya itu disuruh host TikTok tuh kayak gimana? Ngejual produk yang punya si bos itu. Oh ya, jualan apa? Jualan pakaian. Jadi lo teriak-teriak? Iya, jadi saya sebagai host lah. Nah, itu tuh saya tuh pengen itu penjualan dia itu terjual dalam setiap harinya itu gimana Pak Haji? Gampang, lo gosok muka lo pakai celana dalam tiap hari sebelum live TikTok. Jadi orang lihat muka lo nggak lihat aslinya, lihat celana dalam lo. Lo remes alat kelamin lo 9 kali, lo gosok di muka lo. Semua yang nonton order, semua yang nonton ngeklik beli barang dagangannya. Lakuin selama 9 kali sebelum lo TikTok. Ada lagi? Udah. Makasih Dan banyak, ngucapnya jangan lupa alat kelamin laki-laki gede, alat perempuan gede. Yang nonton pada beli, yang nonton pada beli. Repeat order begitu. Ada sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede 9 kali diulang-ulang. Yang nonton order, yang nonton order, yang nonton kayak TUC yang dagang sotomi. Alat kelamin gede, alat perempuan gede, yang makan enak, balik lagi. Omsetnya dagang sotomi 40 juta per hari. Dagang sotomi. Mau tahu sotomi TUC berapa semangkok? 45.000 sama nasi. Mana ada sotomi 45.000? Di mana-mana kan sotomi harganya 15.000, 20.000. Kok orang pada minat? Yakinnya. Nah, lo mesti yakin. Ya, Pak. Bisa? Bisa. Yuk. Makasih ya Pak Haji. Yang lain? Yuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Supanto dari Blitar Pak. Blitar. Ya. Pertanyaan apa Blitar? Saya kalau waktu jam 00 itu kantuknya itu Pak yang nggak bisa ditahan Pak. Gimana cara untuk menanggulangi kantuk Pak? Ngantuk? Iya. Celana dalam lo dicopot, taruh di leher, lo minum kopi pahit. Jadi nanti kalau celana dalam lo ikat di leher, nanti nggak akan ngantuk. Kalau lo mau tidur nyenyak, biar nanti pagi bangun jam 00, celana dalam lo ikat di kepala. Nanti kan lo malu keluar dari kamar. Kalau tidur langsung. Lontang lantung tidur. Saya tidurnya sama temen loh Pak. Hah? Sama teman-teman gitu di tempat kerja. Ya udah, ikat celana dalam lo taruh di kepala, nanti teman-teman lo kabur, kan lo langsung sangkain lo orang gila, atau lo dibawa ke rumah sakit jiwa, telepon ambulan 911. Ini ada satu ini pulang dari RDI gila, halo. Gampang lah bos, celana dalam lo taruh di leher, gitu, ngilangin ngantuk, terus minum kopi pahit nggak pakai gula. Kan ada siapa tamu kita yang kaya raya tajam melintir, cewek Mbak Puri, rumah di Ciputat. Dia ngajinya 12 juz semalam karena ngantuk, baca Quran pakai celana dalam di leher sama minum kopi. Sekarang kaya raya tajam melintir. Kalau baca tuh tulisannya hilang-hilang terus Pak. Hah? Hilang-hilang terus. Lo sebelum baca Al-Quran lo baca komik dulu. Praktekin dulu bos. Iya. Paksain. Namanya juga orang baru kan. Lo dari kecil kan nggak pernah baca Quran tiap hari. Sekarang lo paksain harus baca Quran. Emang begitu. Setannya godaannya lebih kenceng. Bos, setan godain gue emang nggak banyak bos. Banyak lah. Kemarin bulan Agustus setan godain gue. Oh apa ya? Aliran sesat ya kan? Rame tuh. Tapi setannya sekarang udah pada mati. Alhamdulillah. Gue ijabin aja bos. Paksain bos. Jangan kalah sama Haji Marco. Ini namanya Haji Marco. Haji Marco juga godaannya banyak bos. Gulanya 500. Setelah meraktikin ilmu RDI gulanya berapa ya? 150. Dia kan komplain sama istrinya, Pak Haji gula gue 500. Udah paksain mah di jam 00 dong. Paksain. Iya Pak. 150. Lu juga begitu maksa.
Bos, ilmu RDI cuma maksa. Lu dulu punya istri gak? Sekarang punya istri gak? Punya, Pak. Nah, waktu pengantin baru dulu pada saat ML berhubungan suami istri, lo pada saat sperma mau keluar, lo tekan nggak alat kelamin lo? Pada saat sperma keluar lo tekan nggak? Tekan. Enggak. Ditekan. Tekan. Nah, ini Iya. juga lo mesti neken. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa begitu. Iya. Masa sperma mau keluar lo copot? Mama copot ya, Ma. Tabok lo, goblok lo. Udah mau enak-enak ditekan lah. Oke? Ada lagi Blitar? Nah, ini mau nunjukin ini, Pak, centong, Pak. Boleh. Boleh. Centongnya taruh di alat kelamin, buang. Bentar, Pak. Oh iya, bagus, lama. Bagus. Ditaruh di bawah, kaget gue. Pertanyaan apa lagi? Udah, Pak, Blitar. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Bapak, anaknya 2 ya? Saya Ibu Silakan, Bapak. Rosliana Ciomas. Pertanyaan apa? Alhamdulillah satu persatu ada ya. Pertanyaannya apa? Jangan nangis. Iya. Pertanyaan apa? Saya pengen Bapak kasih saya solusi yang lain. Jangan nangis. Jangan nangis. Ayo nanya apa? Jangan nangis. Apalagi yang harus saya lakukan? Setelah Pertanyaannya apa? Lu pengen apa? Pengen kaya raya? Pengen apa? Enggak. Pengen utangnya lunas? Pengen apa? Pengen tete lo montok naik ke atas atau gimana? Enggak. Kan gua nggak tahu. Pengen apa? Ya semua hajat-hajat saya satu Hajat lo persatu. apa? Kan gua nggak tahu. Ya, Hajat lo gua bukan istri suaminya. Hajat lo Iya. apa? Anak tiga-tiganya kelas 3 sekarang. Saya pengen Anaknya 3 kelas 3. Anak saya dua-duanya kelas 3 sekarang. Kelas 3. Yang satu SMA, yang satu SMP. Saya pengen tuh pas lagi mereka lulus, mulai dari sekarang kan saya ibadah ekstrim gitu, Pak. Biar supaya Allah mudahkan anak saya masuk ke negeri atau Pasti masuk, Bu. Anak gue dokter dua-duanya mau masuk dokter, emang biayanya nggak murah. Ratusan juta masuk dokter, belum praktek, belum kalau bedah maya. Tenang aja, lu jangan takut. Iya. Pasti ada duitnya, Iya, pasti iya, gitu. iya, iya. Lo suuk dong alat kelamin lo, taruh di mukanya dia. Iya. Pasti lulus, pasti ada uangnya, pasti bisa bayar seragam, pasti. Dia juga begitu, Haji Marco. Anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Udah jurusannya sosial, diterima di IPB. Harusnya nggak diterima, yang diterima IPA. Tapi dia suuk alat kelaminnya dia. Udah lo praktekin dulu ilmu Pak. RDI, Iya, kearifan lokal. Memang sekarang kan saya sedang mempraktekkan ilmu Bapak mulai dari sapu lidi, mulai dari celana dalam, mulai dari Lah sekarang kaki, pertanyaannya gitu apa? kan. Nggak terkabul? Ada sedikit yang terkabul, cuma tidak maksimal aja, Pak. Gitu. Ya terus dong, namanya Iya, juga iya, gratisan iya, lo. iya, Kecuali iya, kalau benar. lo ada maharnya, Iya, gua iya, kejar. iya, Lo Pak. kan nggak ada mahar, santai Iya, aja, sampai sekarang, pasti. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih istiqomah jalanin ilmu yang Bapak ajarin, saya lihat di YouTube gitu, Pak. Sekarang pertanyaannya apa? Rumah tangga saya, keluarga ini tidak harmonis semenjak saya balik lagi sama suami saya gitu. Jadi lo udah cerai, terus kawin lagi. Kemarin sempat pisah sama suami 7 bulan atau 8 bulan yang lalu. Sekarang balik lagi sama suami juga. Cuma komunikasi sama Sebelum balik sama suami yang pertama lo sempat kawin dulu gak sama suami yang kedua? enggak, tetap yang stok lama. Balik lagi sama stok lama, cuma silaturahmi keluarga saya dan keluarga dia tidak baik gitu, Pak. Sekarang pertanyaannya apa? Solusinya gimana? Ya diterusin lah, diterusin. Nanti kalau lo praktekin ilmu RDI kayak Haji Marco, bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran, harus 12 juz, net 10M. Nanti akur lagi. Emang rumah tangga kalau duitnya nggak ada, bokeh, emang berantem. Udah dialamin nih panitia gue. Ngalamin nggak, Man? Ngalamin nggak, Haji Marco? Gue. Lo masih bagus, lo belum ke sidang perceraian. Kita ini udah mantan semua. Duitnya banyak. Udah lo paksain dulu baca Quran 12 juz. Udah baca Quran 12 juz belum? Belum sampai, Pak. Ya nggak bisa, paksain. Bertahap. Paksain. Bertahap. Jangan kalah sama Haji Marco. Haji Marco juga ribut sama istrinya, betul? Sekali bungkul pintu, gubrak.
ini bingkai bergoyang. Emang begitu. Rumah tangga kalau nggak ada duitnya berantem. Udah lo nggak usah cerita. Nih kita mantan-mantan semua. Apa baca Quran 12 juz? Iya Pak, ini lagi istiqomah. Ya, jangan saya udah baca Quran 7 juz, ya bertahap naikin lagi. Gue baca Quran udah 8 juz, udah bertahap naikin lagi. Pokoknya maksimal harus 12 juz. Kenapa sih Pak Haji mesti 12 juz? Ngapain lo pengen tahu? Praktekin dulu. Praktekin belum pengen tahu. Ntar gue kasih tahu lo kabur. Banyak orang pada nanya, kenapa sih Haji mesti 12 juz? Sorry. Lu baca Quran dulu. Iya, ini lagi istiqomah Pak. Terus sekarang apa pertanyaannya? Ditambah lagi. Yang terakhir, saya kan usaha ini baru 6 bulan. Terus usahanya apa? Usahanya sembako Pak. Perlahan-lahan kan saya lihat omset saya gimana, tapi tidak ada peningkatan. Gak mungkin, lo kurang sedekah bos. Iya dong, namanya pengen naik rezeki, masa nggak pakai sedekah? Lo lihat orang kaya di Indonesia sedekahnya luar biasa. Kita nih kurang sedekah, nggak punya duit, makannya sehari sekali, makan yang kedua buat sedekah, makan yang ketiga buat sedekah. Sedekahnya kemana? Harus ke anak yatim. Iya kemarin agak anak yatimnya cari yang prioritas, yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh. Jangan yatim yang biasa-biasa aja. Biasanya itu. Ampret, nggak bisa. Mesti yatim yang ya kan kayak kita lagi sakit nih, kritis, mesti ke dokter spesialis lah. Jangan ke dokter umum. Lo cari anak yatim kurung, lo cari anak yatim tahajud, lo cari anak yatim umroh. Anak yatim udah umroh belum lo? Belum. Sorry ya, gue cari yang umroh. Oh ini umroh. Yatim, lo tahajud juga tiap malam? Enggak, tar dulu. Nih yang tahajud. Itu dulu, kan kita lagi punya hajat ekstrim. Sedekahnya juga mesti ekstrim. Iya, baru-baru ini saya tahu Pak, lihat dari YouTube Bapak, baru ini saya tahu. Makanya saya datang ke sini udah 5 kali tahajud lah di sini. Ada lagi? Cukup itu aja Pak. Sip, praktekin ya. Izin ya Pak, izin. Boleh. Yuk. Harus ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya dari Purwakarta. Ya. Pertanyaannya, saya punya ketitipan anak yatim. Itu kebetulan adik saya telah meninggal. Tapi anak saya itu, anak yatim itu, kalau keluar rumah suka masuk ke rumah orang itu agak sedikit beda dengan yang lain. Emang begitu bos, namanya anak yatim. Di sini juga begitu bos, anak yatim gue sama, bahkan ini anak yatim gue tau gak bos, naik ke atas. Kalau gue bentak, dosa gue lebih banyak. Tapi gue kan punya ilmu kearifan lokal bos. Gue remes alat kelamin gue usapin kepalanya. Sini Pak Haji usap. Yang Pak Haji usap dapat 10.000. Gue remes alat kelamin gue usap. Sini gue usap. Gue usap bos, palanya semua. Sekarang nurut sama gue tuh bos. Lo usap bos, remes alat kelamin lo, panggil sini usap. Ada lagi? Ya, yang kedua Pak Haji, saya pingin punya usaha nih. Usaha lo apa? Kepinginnya dagang. Ya lo kan nggak punya modal. Iya. Ya lo baca Quran dong 12 juz bos, paksain. Modal pengen baca Quran nggak mau, ya nggak bisa lah. Siap. Paksain baca Quran. Siap. Nggak bisa beli Al-Quran yang bahasa Indonesia, baca. Baca, bikin Allah takjub, nanti Allah bikin takjub lo. Kenapa Allah bikin takjub Haji Marco sampai kontrakan 16 pintu, rukonya 15 pintu? Karena Haji Marco bikin takjub Allah. Nah, lo bikin takjub Allahnya apa? Begitu. Kayak Roni, gue ngajarin 10M. Kenapa dia jadi cairnya 18M tiap hari, tiap bulan? Per hari berapa? 600 juta. Tiap hari 600 juta dagang sembako. Karena dia bikin takjub Allah. Apa tuh? Waktu itu dia susah utang 20 miliar dagang sembako. Dia ngutang ke supplier Ciki. Karena ngutang duit dia nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, akhirnya ngutang barang. Cikinya dianterin, cikinya disedekain tiap hari ke anak yatim. Betul? Sekarang Roni kaya raya, tajir melintir, salah satu pengusaha di Indonesia yang kaya raya. Lalu praktekin gitu. Jika kalau sedekah katanya nggak boleh ngutang, ya lu jangan ngomong-ngomong lah. Sayang, ini saya boleh ngutang. Yang anak yatim nggak mau makan lah, perutnya nggak nelen lah, orang boleh ngutang. Jangan bilang sayang, nih Om bawa Ciki, kan dia udah makan tuh. Baru kita ngomong sayang tuh yang dimakan boleh ngutang. Praktek bos. Siap. Ya, apalagi? Pak Haji ya. Ya. Saya pengen punya tanah yang luas. Punya duit gak lo? Gak punya justru. Ya lo pakai baca Quran dulu 12 juz.
Lu pengen punya tanah luas, duit nggak punya lo, cocok lo pekerjaannya menghayal aja udah. Ngapain lu baca Quran, menghayal aja udah cukup, ya gitu ya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji Dwi, saya dari Jember. Ya, pertanyaan apa Mber? Baru aja ini kesini Pak Haji. Iya, pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya Dia lupa. Saya tuh punya rumah Pak Haji ya. Maksud saya mau saya lempar. Kemudian Punya rumahnya mau dilempar. ya mau dijual. Mau dijual. Kan saya nggak ngajarin jual aset. Emang ibu mau dijual buat apa? Maksud saya itu enggak dijual sama orang lain Pak Haji. Mau saya jual sama anak sendiri gitu. Mau dijual sama anak? Ya, kira-kira gimana Pak Haji? Ya janganlah, kalau bisa anak dikasih, masa dijual, gimana sih ibu? Udah gini aja bu, ibu perlu duitnya berapa? Duitnya buat apa kalau saya boleh tanya? Buat beli rumahnya anak saya yang nomor 2. Ya udah, ibu praktekin yang tadi saya ajarin sama bapak, baca Quran 12 juz. Nanti kan ibu punya duit, rumahnya masih milik ibu, nggak dijual. Ibu punya duit dari yang lain, dari Allah. Nanti itu buat beli rumahnya anak gitu. Nggak usah jual-jual, baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Paksain baca Quran. Baru 1 juz, ya udah bertahap. Saya sudah jalani 5 bulan Pak Haji. 12 juz gak? Belum. Ya 12 juz. Belum nyampe. Harus 12 juz. Jangan jual-jual. Kalau ibu jual-jual, nanti lama-lama jual alat kelamin, pasti itu. Gitu. Yang nomor 2 Pak Haji, Ya. saya punya usaha perias pengantin Pak Haji. Pertanyaannya, Akhir-akhir ini lemot Pak Haji. baca Quran 12 juz, nanti order datang sendiri. Telepon sama Apriyadi. Apriyadi, tolong dong ajarin tamu gue yang lagi banyak masalah. Apriyadi ini tidak punya toko, tidak punya stok barang, dan tidak punya gudang. Dia maksain sedekah subuhnya 100 juta setiap hari, sedekah subuhnya 1 juta. Maksain seminggu sekali sedekah Jumat barokahnya 2 juta. Maksain. Dia nggak bisa bangun jam 00, dia nggak bisa tahajud, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa bangun jam 00, nggak bisa. Dia paksain. Omsetnya paling sepi 900 juta, paling rame di atas 1 miliar. Besok dia testimoni di sini. Nah bapak dan ibu besok nanya dong. Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah ibu nanti nanya, saya pengen rias pengantin saya rame. Apa yang dilakukan sama dia? Dia remes alat kelaminnya dia taruh di muka. Remes alat kelamin taruh di muka kalau mandi. Kalau mau tidur dia colek alat kelamin taruh di bibir. Orang pada order. Nah Setiap maksud hari, saya, setiap hari. ya sampai alat kelamin ibu copot lah. Tiap hari bu, mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali sebelum kakinya nginjek ke lantai. Habis mandi, andukan, sebelum ibu pakai celana dalam, ibu remes alat kelamin ibu 9 kali, taruh di muka. Rias pengantin saya banyak yang order. Rias pengantin saya dari hari Senin sampai hari Minggu nggak pernah putus. Ucap begitu terus bu, selama 9 kali setiap hari. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nah karena ibu rumahnya di Jember, jangan pulang, besok datang denger testimoninya Apriyadi. Dia nggak punya toko, nggak punya stok barang, dan nggak punya gudang. Omsetnya per hari 900 juta, paling rame di atas 1 miliar. Tapi ibu nanya sama dia, namanya Apriyadi, orang Bekasi. Kemudian saya mau tanya Pak Haji, kalau ikut privat bisa nggak Pak Haji? Bisa bu, saya nggak pernah nolak privat. Ini privat ada kali 100 kali lebih, nggak kehitung. Makanya kaya raya tajir melintir. Makasih. Bisa bu, bisa. Kemudian saya minta centongnya Pak Haji kalau ada. Bisa. Ada ya? Centong dikasih gratis kalau ada. Loh, sekarang ada nggak Pak Haji? Sekarang nggak ada Pak Haji. Sekarang lagi nggak ada. Gue lagi pesen centong 100.000 belum datang. Makasih Pak Haji. Tapi kalau privat pasti dikasih centong kalau privat.
Makasih. Kan udah capek-capek, kasihan privat masuk hari dikasih centong. Masih kasih centong. Kan saya punya apa namanya itu yang ngambil celuk jadi centong dari rambut. Ya, yang lain. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Mbak Haji. ya. Ya, saya Mas Duri dari Jember. Jember, pertanyaan apa ber? Mau tanya Pak Haji, saya sudah ngikuti adik ayah dari YouTube selama 5 bulan dan praktek. Ya. Di jam 00 sampai sekarang masih lemot Pak Haji. Gampang lah. Lo tadi kayak bapak tadi nih yang mau jual aset, yang kontraktor. Lo suka berharap gak? Iya. Ya nggak boleh, kan syaratnya nggak boleh berharap. Lu tuh berharap, nggak boleh bos berharap. Bisa gak nggak boleh berharap? Bisa. Kedua mengikut privat boleh Pak Haji. Boleh. Ya. Ada lagi? Ya. Itu Pak Haji, harus masuk apa grup dulu. Nggak usah. Ngapain masuk grup? Nanti dikabarin. Oh iya, iya. Ya, nanti dikabarin. Besok saya privat di Aeon Mall Sentul di Natrabu besok pagi. Iya. Tapi kan ini tamunya nggak mau digabung. Iya. Pak Haji gue nggak mau digabung ya. Ya udah, gitu. Ganti-gantian. Karena kalau privat bos, kalau digabung mata gue, ini ngobrol sama lo, ini ada orang gue jadi nggak fokus. Iya. Kalau privat tuh berdua bos. Iya. Dia mau cair 700 miliar, makanya nggak mau digabung. Bisa? Bisa. Yuk. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Neneng Sakinah dari Cikampek, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Sebetulnya saya nggak mau nanya, Pak Haji. Saya cuma mau bilang. Nggak mau nanya. Jadi maunya apa? Mau disuapin? Suami saya kesini tuh tanggal 23 Juli 2023. 2023. Iya. Sekarang 2024 bulan Februari. Iya. Pertanyaannya apa? Dia ngajak saya ke sini, tapi saya nggak mau terus, Pak Haji. Suami ngajak ibu ke sini, tapi ibu nggak mau terus. Iya. Sekarang ibu ke sini sendiri. Iya. Oh iya. Karena Jadi tanggal 16 Septembernya suami saya meninggal dunia. Tapi sebelum itu dia berpesan, kalau kamu ngerasa sulit, terus nggak tenang, kamu berangkat ke RDAY gitu. terus pertanyaannya apa? Masalahnya saya sekarang ngadepin pembagian hak waris dengan keluarga suami. Nggak dengar. Pertanyaannya apa? Pembagian hak waris dengan keluarga suami. Terus? Jadi ya saya harus mengikhlaskan mobil untuk dijual gitu. Tadinya saya nggak mau. Ibu tahu gak kenapa ibu kepentok kesulitan? Itu doa saya bu tiap malam bu. Tiap malam saya berdoa sama Allah biar ibu sulit. Kata anak yatim amin. Karena kalau ibu nggak sulit ibu nggak datang kemari kan? Iya betul. Iya emang doa saya bu. Sorry bu. Oh iya nggak apa-apa Pak Haji. Tepuk tangan dong. Guru nggak waras, muridnya lebih nggak waras. Nunggu masalah Terima dulu. kasih. Sekarang pertanyaan ibu apa ke saya? Masalahnya mobil itu sudah dibawa ke tempat keluarga suami dan harga tuh nggak ada yang ngasih tawaran yang bagus gitu. Nih bu, saya kasih solusinya gampang. Bawa tuh mobil ke keluarga suami, ibu lupakan. Ya, saya Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajir melintir, alat kelaminnya ngaceng. Nanti ibu dikasih mobil yang lebih bagus. Mobil yang diambil itu mobil apa? Mobil yang diambil itu mobil apa? Avanza Veloz. Ya Avanza bu, sini nggak kepake. Ntar ibu dikasih Pajero bu. Amin. Atau mau dikasih Land Cruiser, atau dikasih Jeep Mercy kayak punya saya, atau mau Rubicon. Cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, alat kelaminnya ngaceng. Ibu milih ngacengnya apa milih mobilnya? Semuanya Pak Haji. Wah, mau. Terima kasih. Ibu umurnya berapa? Saya 49 Pak Haji. 49. Ya udah nanti ada cowok ganteng kaya raya tajam melintir alat kelamin yang ngaceng ngasih ibu mobil Rubicon sama ngasih modal ibu 20 miliar. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Gitu. Udah ngaceng duitnya banyak. Ibu mau pakai yang dulu yang mana?
Uangnya dulu nih Pak Haji, ya udah uangnya dulu. Oke? Lupakan itu, ya. Ada lagi? Saya lupa. Saya punya 4 anak gadis, Pak Haji. 4 anak gadis. 3 anak gadis dan 1 janda karena suaminya meninggal juga. Oh iya, jadi janda 1, gadis 3. Iya. Ya. Dan di rumah tuh perempuan semua Pak Haji. Gitu. Perempuan semua, termasuk ibu janda perempuan juga. Iya. Ya, jadi 2 janda, 3 gadis. Iya. Pertanyaannya apa? Usaha saya sembako juga jahit gitu Pak Haji. Mudah-mudahan saya mohon doa. Tadi ngomongnya apa? Mudah-mudahan, nggak boleh. Pasti ada cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir, tanggung jawab sama saya. Sebulan saya dikasih 200 juta bulanannya. Itu nanti ibu mau dinikahin, mau ya udah nikah. Aku nggak mau nikah, ya udah duitnya aja gitu. Enggak, saya mau nikah Pak Haji. Mau nikah? Mau? Mau. Ada lagi? Enggak ada lagi Pak Haji. Ya udah, ibu tinggal paksain praktekin ilmu RDAY. Iya, saya sudah Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain. Nanti ada cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir datang ke ibu. Tinggal ibu mau apa nggak mau, lanjut. Nanti dia kasih bulanan ibu sebulan 200 juta. Amin. Mungkin diawali dengan 20 juta dulu per bulan. Ibu terima dulu 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nanti lama-lama menuju ke 200 juta. Enggak ada Pak Haji. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunyamin dari Jepara Pak Haji. Pengen punya modal untuk buka usaha Pak Haji. Maksudnya? Pengen punya modal, pengen punya dana untuk buka usaha Pak Haji. Pertanyaan gimana, ulangi lagi? Pengen punya modal dana untuk buka usaha. Sama kayak bapak tadi yang mau beli tanah, perlu duit. Berarti bapak kan perlu duit. Ya perlu duit Pak. Ya lo kenapa nggak bangun jam 00? Nih Haji Marco, Roni paksain bangun jam 00. Jam 00. Senyum 41 kali, mandi, sholat tahajud, paksain baca Quran. 41 kali Pak. Iya, 41 kali senyum. 1 kali senyum 20 detik. Tanpa kerja, kaya raya tajir melintir. Gue tanya nih, Haji Marco kerja gak Haji Marco? Enggak. Udah lo praktekin dulu aja. Emang ilmunya nggak waras, tapi kan hasilnya waras. Ilmunya nggak waras. Habis senyum baca Apa? Quran. Apa? Habis senyum baca Quran Pak Haji. Habis senyum? Iya. Mandi dulu. Mandi dulu ya. Telanjang dulu. Kalau lo nggak telanjang gimana? Telanjang dulu. Alat kelamin kamu dibetot-betot dulu, diplecetin kayak melecetin kacang tanah. Mandi. Ya mandi. Terus sholat tahajud. Sholat tahajud. Baca Quran. Baca Qurannya nyampe berapa juz Pak? 12 juz. 12 juz ya? Sampai jam 00. Kalau nggak bisa baca Quran, beli Al-Quran yang pakai bahasa Indonesia. Bisa? Bisa Pak. Harus bisa. Jangan kalah sama Haji Marco. Gue mau nih yang ada di ruangan sini atau yang nonton YouTube, nanti di hari tuanya seperti Haji Marco, punya kontrakan 21 pintu, punya ruko 15 pintu. Kenapa sih Ji mesti punya kontrakan? Biar kita punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Harian dari mana? Kan yang ngontrak makan, ya lo bikin catering dong. Harian, mingguan, kan dia laundry, bajunya dicuci. Kan nggak mungkin dia nyuci sendiri, laundry. Bulanan, kos-kosan, tahunan, kontrakan. Lalu begitu juga, supaya apa? Supaya lo disayang sama istri. Kalau lo nggak punya penghasilan, lo siap ditendang bos sama istri bos. Ya, betul lah Bu? Tuh dia udah mau nendang nih bos. Ya, terima kasih Pak Haji. Iya. Yo, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Titin dari Bekasi. Namanya Keke. Titin. Titin. Iya. Oh bukan Tonton. Bukan.
Pertanyaan apa, Tin? 2 minggu yang lalu saya itu pindah ke Malang, Pak Haji. 2 minggu yang lalu pindah ke Malang. Iya, dari Bekasi ke Malang sama suami saya sama anak-anak. Di sana saya ngisi perumahan. Anak saya udah pindah sekolah di sana, udah nyaman sekolahnya. Nah, yang saya bingungin usaha suami saya di sana online. Tapi di sana sepi banget, tidak ada pemasukan selama 2 minggu, hanya ada untuk bensin saja. Organ? Online, kerja online. Kerja online tuh kayak gimana? Grab car. Hah? Grab car. Grab. Ojek? Grab car, Grab mobil. Oh, mobil? Iya. Nah, habis itu saya boro-boro buat setor mobil ya Pak Haji, kan mobil saya masih cicilan. Tapi DC dari sini telepon, malah dia mau nalangin. Ya alhamdulillah sih itu ditalangin. Tapi saya harus cepet ganti kan Pak Haji. Saya bingung. Akhirnya saya kembali lagi ke Bekasi. Semalam baru nyampe. Nah, yang saya mau tanyakan, apa saya tetap di Bekasi lagi, apa saya harus kembali lagi ke Malang? Kamu yakinnya di mana? Kan ayatnya apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Kamu yakinnya di mana? Di Bekasi atau di Malang? Gue ngikut lo aja, mana ada guru yang ngikut murid. Kalau saya untuk kerjaan yakinnya di Bekasi, tapi anak saya sudah betah banget di sana. Untuk sekolah itu lebih bagus di sana Pak Haji. Dan ya udah lo di Malang aja. Nanti kalau lo nyari order, mobil lo dicuci tiap hari pakai celana dalam bekas pakai yang semalam tidur, sambil dicuci. Orderan banyak, orderan penumpang nggak pada turun-turun, Nanti kan penumpang yang naik nggak pada turun-turun, nggak pada bayar, nggak pada turun, kan lumayan. Nanti celana dalam lo copot yang bekas pakai semalam buat ngelap joknya. Celana dalamnya suami lo buat ngelap mobilnya, nyuci, gantinya kanebo. Nanti rame banget, pasti rame. Kan udah ada contohnya. Ya udah lo di Malang aja, anak lo udah betah di Malang, lo kerjain itu. Sambil lo ML sehari 3 kali. Pas ML lo di atas sampai di bawah kesenangannya kalau ML. Kalau berhubungan suami istri lo suka di atas sampai di bawah. Di bawah. Lo kalau ML sukanya di atas sampai di bawah. Di bawah. Ya. Nah, nanti laki lo yang di atas ngomong, penumpang rame. Nah, lo yang di bawah teriak, pasti rame gitu. Penumpang rame. Nanti lo jawab di bawah, pasti rame gitu. Kalau jualan gimana Pak jualan? Sama. Laris. Ya, yang beli banyak. Terus rame. Begitu. Sehari 3 kali udah pernah belum lo ML sehari 3 kali? enggak, anak saya masih kecil yang kedua. Iya, lo paling banyak sehari ML berapa kali paling banyak? Sekali. Hah? 1 kali. Anak saya yang pertama masih kelas 5, yang kecil 5 tahun. Ya udah nanti bikin lagi, nambah lagi 5 lagi. Oh enggak Pak Haji. Jadi kalau ML paksain tiap hari lo mesti ML, paksain bilang sama suami. Nanti suami yang bilang penumpang rame. Nah pada saat gosok mobil joknya lo ngomong, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, yang naik bayarnya nggak kembaliannya nggak diambil. Penumpang rame, alat kelamin laki-laki gede 9 kali, perempuan gede 9 kali, jarak jauh, penumpangnya jarak jauh, bayarnya tunai gitu. Emang ini nggak gue panggil nih tamu, gue panggil mbak, malam ini rame, enggak, ngapain rame, malam ini pada terkabul. Dan hampir yang datang tiap malam ke sini pada terkabul, dia pada balik lagi, nggak pernah jong. Begitu. Nah, lo juga begitu juga, panggil, bisa? Insya Allah. Nah, lo kalau tidur sekamar gak sama istri lo, sama suami lo? Sekamar. Nah, sambil tidur bisa gak tangan lo masukin ke dalam alat kelamin istri lo, suami lo, sambil lo remes-remes? Penumpang rame.
terus sampai lo tidur lo pencet. Nah, rame. Berani gak? Udah pernah belum ngeremes-remes alat kelamin suami di dalam celananya suami? Udah pernah belum? Udah. Emang maunya lo. Yo, ada pertanyaan lain? Iya Pak Haji, biar cepet lunas itu mobilnya. Ya tuh tadi kalau penumpangnya banyak kan nanti lo lunas, pasti. Kalau penumpangnya rame pasti lunas. Bisa? Iya. Pingin privat Pak Haji. Boleh. Sana lagi 2 minggu. Boleh. Kan Nanti gantian ya. Ini udah antrian dulu, maju antrian dulu ya. Oh baik Yuk. Pak Haji, terima kasih.